Halo, jumpa lagi dan pembahasan kali ini tuh gak kalah pentingnya dengan pembahasan-pembahasan yang udah pernah kita bahas. Gue mau sharing bagaimana cara pemanfaatan tools export dan juga import yang ada di dalam Modaris ini. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih kita harus export dan juga import? Nah, karena kan seperti yang udah kita tahu, yang udah dibahas di video ini, bahwa ada banyak sekali CAD system yang digunakan dalam pembuatan pattern, dan tentunya antara CAD satu dengan CAD yang lainnya itu memiliki format file yang berbeda-beda. Dan format file Modaris itu nggak bisa dibuka di OptiText, format OptiText nggak bisa dibuka di Modaris. Nah, contohnya seperti itu. Lalu bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut? Itulah fungsi dari export dan juga import. Kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi gunanya dari export import adalah untuk membuka pola dari lintas software atau lintas aplikasi, yaitu misalkan dari Modaris ke OptiText. Agar bisa dibuka, kita membutuhkan export dan nantinya akan diimport di OptiText, ataupun sebaliknya, kita yang pengguna Modaris akan membuka pola dari OptiText, yaitu kita menggunakan import di dalam Modaris. Untuk contoh kali ini gue pakai Modaris versi 8 dan tentunya akan sedikit berbeda di versi 7 ataupun versi 6. Tapi nanti gue bakal jelasin sedikit bagaimana cara ekspornya yang bisa diikutin juga di versi-versi sebelum versi 8 ini, itu 7 ataupun 6. Oke, langsung saja kita ke Modarisnya. Setelah terbuka Modarisnya, nah tentunya gue pakai contoh pola ini, pola kaos atau t-shirt, dan menu export dan juga import itu terdapat di sini. Di file itu ada import dan juga export. Nah, di bawahnya juga ini ada export AAMA dan export ASTM. Ya, itu juga sama sih, nanti sama-sama untuk export juga. Oke, kita tentukan akses path. Oke, gue buat akses path-nya di sini, search pattern. Oke. Nah, selanjutnya kita mau coba export dulu menjadi DXF file. Jadi format yang bisa dibuka di semua CAD system atau semua aplikasi pembuatan pola itu adalah DXF. Untuk membuat DXF format di versi 8 itu cukup simpel. Kita tinggal klik file, lalu export AAMA format ataupun ASTM. Yang umum digunakan adalah AAMA format. Kita klik aja export dan sudah selesai. Maka format DXF kita sudah jadi. Kita cek di folder penyimpanannya. Nah, ini dia. Di teaser pattern udah ada back, front, neck, sleeve. Nah, itu sesuai komponen yang ada di Modaris. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen. Jadi tadi ada 4 DXF di sini. 1, 2, 3, 4. Kenapa banyak? Ada DXF dan juga rule. Jadi DXF itu adalah file polanya dan rule itu adalah secara sistem itu record dari measurement pola kita. Kalau ada gradingannya, itu gradingan tersimpannya di rule ini. Jadi setiap export kita pasti ada DXF dan juga rule. Itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Tapi ada juga file DXF yang udah menyimpan rule-nya. Jadi gradingannya udah tersimpan di DXF tersebut. Di pola ini kan kalau ada banyak komponen, itu jelas gak mungkin kita ekspor seperti ini. Jadi masing-masing komponen nanti kita harus importnya satu-satu, itu ribet. Jadi ini delete dulu. Kembali ke Modaris.
Nah, jadi gimana caranya menangani biar filenya itu nggak per komponen, nggak banyak banget file DXF seperti tadi. Caranya cukup mudah. Nah, kita hanya perlu membuat sebuah varian. Kita bikin varian misalkan namanya kaos. Enter. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam varian. Kita cek. Oke. Pola kita udah masuk ke dalam varian. Kita save. Kita ulangi langkah export yang tadi, yaitu file export. Yaitu file export AMA format. Klik. Nah, udah selesai dan DXF kita udah jadi. Karena kita udah bikin varian, jadi DXF-nya itu nggak akan per panel atau per komponen seperti tadi. Nah, lihat, jadi cuma ada satu DXF yang itu udah mencakup semua komponen dengan nama kaos sesuai dengan nama varian kita. Kalau kita punya dua varian, nah nanti dia juga akan ada dua DXF sesuai dengan varian yang kita buat. Itu cara ekspor menggunakan Modaris versi 8. Oke, sekarang bagaimana cara ekspor menggunakan versi-versi di bawah versi 8 ini. Caranya sedikit berbeda dan sedikit rumit dibandingkan dengan yang versi 8 ini untuk membuat DXF file. Yaitu kita langsung menuju ke file, lalu export. Di sini ada Akumark. Ini biasanya untuk Gerber ya, Akumark Gerber. Lalu ada Lumiere dan juga ada tip. Nah, kalau kita mau membuat DXF itu kita harus menggunakan tip. Biasanya pakainya Akumark ataupun tip. Nah, kita di tip, pastikan di tipnya klik kanan, bikin new alias. Kita tulis nama alias, export. Misalkan begitu. Kita tentukan akses path-nya itu di mana. Misalkan mau di desktop aja. Oke. Dan oke. Lalu klik ini tanda plus di export. Nah, lalu klik oke. Pastikan semua komponen tadi udah masuk ya. Dan kita lihat di desktop. Udah ada DXF filenya seperti ini. Kaos DXF sesuai dengan varian yang kita buat. Lalu ada tadi yang namanya export Akumark. Kita coba bikin new alias, export. Kita bikin di desktop juga. Nah, sekilas itu prosesnya sama seperti ini. Ini semua komponen udah masuk ya, front, back, sleeve, dan juga neck udah masuk semua. Sekilas itu sama, tapi hasilnya nanti akan berbeda. File yang dihasilkan dari Akumark ini itu bukan DXF. Kita klik OK. Kita lihat. Nah, ini ada file yang dihasilkan dari Akumark tadi. Ada model, ada piece. Nah, ini kurang ngerti lah apa. Tapi ini ditujukan untuk Akumark atau Gerber. Sebenarnya di Modaris sendiri pun bisa import tipe file seperti ini. Dan begitulah cara mengekspor sebuah pattern dari Modaris menjadi DXF file agar bisa dibuka di aplikasi-aplikasi pembuat pola yang lain.